Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, khususnya para ummahat dan akhwat jemaah kajian Musalla Darul Hijrah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat serta karunia Allah, kita bisa sama-sama kembali di musalla ini mengaji bersama Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita senantiasa pula mencintai Nabi, dan di akhirat mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah SWT, doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, para saudara, kerabat, teman-teman, handai tolan dan sahabat, serta para kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah selalu dalam kebenaran sampai akhir hayat dan husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita mudah-mudahan diampuni segala dosa dan diterima segala amal dan ibadah, serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jal dengan rahmat dan karunia-Nya pula. Khususnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang pada saat ini kita sama-sama belajar kepadanya. Sampai kita masih bab ke-76 ya. Qala rahimahullah babun, yani hadza babun
khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Bab sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dijaga dengan baik, atau yang diperlakukan dengan baik, yang diperlakukan dengan baik. Ini termasuk adab yang tinggi juga ketika seseorang menghormati dan memuliakan ya orang yang barangkali pada saat itu tidak diharapkan karena orang tuanya sudah tidak ada, lalu kita atau tinggal di tempat kita dan kita berbuat baik, memperlakukannya dengan baik. Ini sesuai dengan atau diambil oleh Imam Al-Bukhari dari lafaz hadis yang akan dia sebutkan. Qala rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Utsman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman, yakni Al-Ahwazi Al-Barwazi, yang biasa disebut dengan Abdan, yang biasa dikenal dengan Abdan Al-Ahwazi. Qala akhbarana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah, yakni Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi, yang sangat terkenal dengan kedermawanannya, keberaniannya, sampai-sampai Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyebut dalam biografinya di Taqribut Tahzib, jumi'a fihi khisalil khair, jumi'a fihi jami'u khisalil khairi. Pada kepribadian Abdullah Mubarak ini dikumpulkan semua sifat-sifat kebaikan. Kaya pemurah, alim beramal, ahli ibadah dan zuhud, juga ahli jihad fisabilillah. Pokoknya semua sifat kebaikan terkumpul pada pribadi Abdullah bin Mubarak ini. Qala akhbarana Sa'id ibn Abi Ayyub, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abi Ayyub Al-Misri, Sa'id ibn Abi Ayyub Al-Misri, an Yahya ibn Abi Sulaiman, an Yahya ibn Abi Sulaiman Al-Basri Abu Salih Al-Madani, Abu Salih Al-Madani. Beliau ini dhaif, sehingga hadis ini didhaifkan oleh para ulama karena Yahya bin Abi Sulaiman ini. An Ibnu Abi Attab, dari Ibnu Abi Attab. Ibnu Abi Attab namanya adalah Zaid ibn Abi Attab, maula Ummi Habibah, maula Ummi Habibah dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Habibah adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini adalah mantan hamba sahaya yang dimerdekakannya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah masyhur dengan kunyahnya Abu Hurairah, yaitu bapak kucing, karena memang dia akan sangat menyayangi makhluk Allah tersebut yang bernama kucing tersebut. Nabi menyebutnya Abahir, ya Abahir. Abu Hurairah adalah sahabat yang dikenal paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam alal itlaq, berkat doa Nabi untuknya, dan kemudian
dan kemudian kesungguhannya dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah di kalangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu kan baik-baik, tapi sebaik-baik rumah orang Islam itu adalah baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, rumah di mana di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih tempat tidur, diberikan ilmu, sehingga semua kebutuhan yang dia inginkan dipersiapkan, dan juga dengan muamalah yang baik, ya, tidak dengan menyakiti, apalagi dengan mengumpat. Nah, dan sebaliknya, wa syarru baitin fil muslimin, seburuk-buruk rumah fil muslimin, di kalangan orang Islam, baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, yaitu rumah yang di dalamnya terdapat yatim yang diperlakukan dengan buruk. Itu di dalamnya terdapat, atau rumah yang di dalam terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Kemudian Nabi selanjutnya mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini yusiru bi isba'ihi. Saya dan yang menjaga anak atau yang memelihara anak yatim di dalam surga kahataini, seperti dua jemari ini. Ini bahasa kinayah, saking dekatnya posisi pemelihara anak yatim dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua menunjukkan bagaimana orang yang memelihara anak yatim insya Allah masuk surga. Atau dengan kata lain, sebesar-besar peluang dan pintu yang terbuka untuk masuk surga adalah dengan cara menyantuni, memelihara, mendidik, menjaga, melindungi, menyayangi dan mengasihi anak yatim. Jadi bukan hanya keperluan fisik saja, tapi adalah diperlakukan dengan baik. Nah, bagian terakhir dari hadis ini, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini, ini sahih, diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam sahihain. Tapi yang bagian pertama, sebaik-baik rumah dan seburuk-buruk rumah ini, karena diriwayatkan dari jalan Yahya bin Abi Sulaiman yang dhaif tadi, maka riwayat ini adalah dhaif. Tapi wallahu alam, dari sisi makna adalah sahih. Karena jangankan yatim yang diperlakukan dengan buruk dengan rumah kita, atau yatim diperlakukan baik, yang selain yatim juga dianjurkan, diharapkan kita untuk berbuat baik kepadanya. Cuma kalimat khairu baitin, sebaik-baik rumah ini, dan ini yang dari riwayat seperti yang diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah Mukhtasar dan Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, dan Al-Marwazi fil Birri was-Silah, wa Ibnu Humaid fi Al-Muntakhab, wa Ibnu Abi Dunya fil Iyal, wa Tabrani fil Awsat, dengan sanad yang sama. Maka hadisnya dari sisi matanya adalah dhaif, kecuali al-juz'ul akhir, kecuali juz yang bagian yang terakhir, ana wa kafilul yatimi kahataini. Dan hadis atau juz yang sahih ini, ya,
Kalau kita perhatikan sebenarnya dari sisi makna sangat mendukung. So dia katakan bahwa orang yang memelihara anak yatim sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam di surga. Di surga. Nah, Nabi adalah sebaik-baik orang. Dan mafhumnya adalah bahwa orang yang memelihara anak yatim insya Allah termasuk sebaik-baik orang karena dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam di surga. Wallahu ta'ala alam. Tapi di sini riwayat bagian yang pertama, khairu baitin fil muslimina baitun fi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fi yatimun yusa'u alaihi au ilaihi. Ini tidak sahih dari sisi riwayat. Tapi juz atau bagian terakhir, ana waqafi bil yatimi fil jannati kahataini wa asya'u yusiru bi usbu'ihi, ini adalah sahih dalam kutub as-sihah as-sahihaini. Wallahu ta'ala alam. Nah, hadis ini sesuai dengan maksud wallahu alam Imam Bukhari maksudkan untuk kita membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk memelihara dan menyantuni anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, para ummahat dan para akhwat yang rahmati Allah. Kemudian bab yang setelahnya, bab kun lil yatimi kal abir rahim. Hendaklah Anda kepada anak yatim itu seperti seorang bapak yang penyayang. Seorang bapak yang penyayang. Jadi disuruh, ini juga anjuran untuk menyayangi anak-anak yatim. Ini juga termasuk adab, di antara adab-adab yang harus hidup di dalam kehidupan setiap muslim dan muslimah. Jadilah bagi anak yatim seperti bapak yang penyayang. Nah, jangan seperti bapak yang punya anak 10 tak satu pun yang diciumnya. Ini kan orang man la yarham, kata Nabi, la yurham. Orang yang tak penyayang tak akan disayangi. Dan semakin banyak orang yang kita sayangi, pastikan akan semakin banyak orang yang menyayangi kita. Maka jadilah bagi anak yatim seperti bapak yang penyayang. Qala rahimahullah, hadatsana Amr bin Abbas, telah menceritakan kepada kami Amr ibn Abbas. Itu Amr ibn Abbas Al-Bahili, Abu Uthman Al-Basri Al-Ahwazi thumma Ar-Razi. Nah, qala hadatsana Abdurrahman, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman. Abdurrahman di sini adalah Abdurrahman ibn Mahdi Al-Basri. Abdurrahman ibn Mahdi Al-Basri itu salah seorang dari guru Imam Asy-Syafi'i rahmatu rabbi wa maghfiratu lahum jami'an. Qala haddatsana Sufyan. Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan, itu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdullah Al-Kufi, salah seorang imam dan mufti besar kaum muslimin di masa itu. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, yaitu Abdullah ibn Amr Abu Ishaq As-Sabi'i Al-Kufi. Ini salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis pada masa tabi'in. Ma'asyiral akhwat rahmati Allah, qala sami'tu Abdurrahman ibn Abzah. Saya mendengar Abdurrahman ibn Abzah Al-Makki, qala berkata, qala Dawud alaihissalam, berkata Nabi Dawud alaihissalam. Berarti ini cerita Israiliyat. Kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah kamu bagi anak yatim seperti bapak yang penyayang. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Dan ketahuilah olehmu bahwa seperti apa kamu bertanam, seperti itulah yang akan kamu panen. Artinya kalau kita tanam kebaikan,
maka kita akan memanen kebaikan pula. Tapi kalau tanam yang buruk, maka siap-siap untuk memanen yang buruk pula. Jadi apa yang kau tanam, itu yang akan kamu petik. Ma'akbahal faqra ba'dal ghina. Alangkah buruknya kefakiran setelah terbiasa dengan kecukupan atau dengan kekayaan. Wa aktsaru min dzalik, dan lebih besar atau lebih banyak dari itu, au akbahu min dzalik, atau lebih buruk dari itu adalah ad-dhalalatu ba'dal huda, tersesat setelah dapat hidayah. Artinya mantan salafi misalnya, atau mantan wahabi misalnya, Allah musta'an, mantan sunnah. Nah, jadi yang lebih buruk daripada itu adalah yaitu sesat setelah dapat hidayah. Wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu. Bila engkau berjanji kepada sahabatmu, maka tunaikan janji itu kepadanya. Fa illa taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawah. Kalau kau tak tepati janji, ya kau yang berjanji, kau yang memungkiri kan? Kalau kau tak tepati janji, itu akan melahirkan atau mewariskan antara kalian berdua permusuhan. Orang yang selalu berjanji dan tak pernah ditepati, maka akan melahirkan permusuhan. Dan ini terjadi. Setiap janji tak pernah ditepati, ujung-ujungnya adalah permusuhan. Ujung-ujungnya adalah permusuhan. Makanya kalau tidak ditepati jangan berjanji, karena memang orang kalau sudah berjanji orang berharap. Kalau tidak mau, bilang tidak mau. Sebab ini kan salah satu tanda munafik itu adalah berjanji dan tidak ditepati. Idza wa'ada akhlaf. Nah, ini yang lebih aneh kalau ini terjadi pada orang-orang yang subhanallah kadang-kadang dianggap penuntut ilmu atau ulama. La haula wala quwata illa billah. Khususnya kalau menjadi pejabat pula ya, dalam pelayanan publik. Nah, ini memang saya menyaksikan sendiri orang-orang yang suka mengukir janji ini selalu menimbulkan bermusuhan. Jangan hanya dengan orang lain, bahkan dengan kawan dekat sendiri akan bermusuhan. Kenapa? Karena suka memukiri janji. Sakitnya tuh di hati. Nah, ya ada berharap kan, tiba-tiba tertiarap. Wa ta'awwaz billahi min sahibin in zakarta lam yu'inka wa in nasita lam yuzakkirka. Nah, dan minta perlindunganlah kepada Allah dari teman, kalau kamu mengingatnya dia tak membantumu. Ya, di saat dibutuhkan dan saat kita ingat, barangkali sebulan bisa bantu, tapi tak pernah kita mendapatkan bantuannya di saat-saat dibutuhkan itu. Nah, wa in nasita lam yuzakkirka, dan bila engkau lupa, itu senang dia, tidak akan diingatkannya, tak akan diingat. Untunglah awak janji ini lupanya, alhamdulillah. Yang seperti ini mintalah perlindungan kepada Allah SWT, karena dekat dengannya tak bawa berkah, jauh dengannya tidak bikin kita susah. Ya, dekat dengannya tak bawa berkah, dan jauh dengannya tidak bikin kita susah. Karena seperti ini, untuk apa dekat-dekat dengannya? Karena akan, kalau dekat, setiap saat akan membawa hal-hal yang membuat kita melaknat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini sesuai dengan apa yang atau judul dari bab ini. Dan ini adalah riwayat dari Al-Isra'iliyat karena perkataan qala Daud alaihissalam. Dan Rahman ibn Abza dan tidak pula menyandarkannya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Mungkin dia baca dalam kitab Al-Ahdul Qadim, itu Al-Ahd, perjanjian lama atau perjanjian baru di kalangan ahli kitab. Nah,
Nah, di sini banyak kata-kata hikmah yang terdapat di dalamnya, yaitu seperti tadi, ketahuilah apa yang kau tanam itu yang kau petik. Jadi jangan menabur angin, nanti kita menuai badai. Tapi semailah benih-benih yang baik, maka kamu akan memetik buah yang baik pula. Dan ingat, sesungguhnya sungguh buruk, ya sungguh buruk kefakiran setelah kita diberikan nikmat kekayaan. Ya, kalau orang kaya jatuh miskin itu sangat buruk. Ya, tapi kalau orang miskin tiba-tiba kaya, masya Allah, itu ya kayak orang kaya baru gitu ya. Kayak mendadak tuh, nah, apa namanya, pasti menyenangkan. Tapi kalau orang kaya yang jatuh miskin itu sangat menyusahkan. Nah, dan yang lebih buruk daripada itu adalah orang yang tersesat setelah dapat petunjuk. Bosan ngaji, bosan mengamalkan agama, atau justru kadang jadi penghalang pula. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wa idza wa'ata sahibak, ini juga kewajiban untuk menepati janji, karena janji itu hutang yang mesti dibayar. Nah, kalau tidak ditepati, itulah mewariskan permusuhan. Kemudian kita kadang-kadang dalam kehidupan punya teman, kalau dekat tadilah tidak bawa berkat, kalau jauh juga kita tidak rindu kepadanya. Ya, dekat buat permusuhan, jauh kadang-kadang kita bikin nyaman. Ada sebab itu maka minta perlindungan kepada Allah, jangan seperti, apalagi kalau sudah jadi tetangga dekat pula, atau yang lebih parah jadi pasangan hidup kita. Allah musta'an. Maka berdoalah kepada Allah, jangan dijadikan atau diberikan kepada kita orang-orang yang bila kita ingat tak membantu kita, dan kita lupa dia tidak menolong kita. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, qala rahimahullah, atau kisah yang kedua, riwayat yang kedua adalah qala haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa. Ini Musa bukan Musa Nabi Bani Israel, tidak, tapi Musa ibn Ismail At-Tabuzaki, Musa ibn Ismail Al-Minqari Abu Salamah At-Tabuzaki masyhur. Hadatsana, qala, diberkata hadatsana Hamzah ibn Najih Abu Umarah Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Hamzah bin Najih Abu Umarah Al-Basri, qala sami'tul Hasan, saya mendengar Al-Hasan, yaitu Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri, berkata, laqad ahidtul muslimin wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fa yaqul ya ahliya ya ahliya yatimakum yatimakum ya ahliya miskinakum miskinakum ya ahliya jarakum jarakum wa usni'a bi khiyarikum wa antum kulla yawmin tarzulun wa sami'tuhu yaqul wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaq bila 30,000 ila an-nar ma lahu qatalahu Allah ba'a khalaqahu min Allah bi thamanin azz wa in syi'ta ra'aitahu mudayyan murabbanan bi sabil syaitan la wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Ini juga asar yang diriwayatkan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, berkaitan dengan untuk senantiasa menjadi laki-laki yang penyayang kepada anak-anak yatim. Apa kata beliau? Laqad ahidtul muslimin, saya mengetahui dulu orang-orang Islam itu dulu, ya, wa innar rajula, sesungguhnya seseorang, minhum, dari mereka, la yusbih,
Di waktu pagi, yaqul berkata, ya ahli, wahai keluargaku, yatimakum, perhatikan anak yatim kalian. Ya ahliya, wahai keluargaku, miskinakum. Ya, jangan lupakan orang-orang miskin di antara kalian, lupakan orang miskin kalian. Ya ahliya, wahai keluargaku, jarakum, perhatikan jiran kalian. Kemudian wa usna bi khiyarikum, tapi orang-orang baik di antara kalian sudah duluan atau cepat diwafatkan. Wa antum kulla yaumin tarzulun, dan kalian setiap hari semakin berperangai hina atau rendah. Wa sami'tuhu yaqul, dan saya mendengar Hasan al-Basri mengatakan, wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaq. Kalau kamu mau untuk cari orang fasik, mudah sekali mencari orang fasik. Yata'ammaq, yaitu yang ta'ammaq itu mendalam, yaitu yang berlebihan, dalam berbuat keburukan. Jadi dari kalimat amik itu adalah dalam. Jadi hadza bahrun amid, ini adalah laut yang dalam. Maka orang ini ya dalam berbuat kefasikan berlebihan. Jadi kalau kau nak nengoknya, banyak mudah dicari padanya. Bisalasina alfan ilan nar. Kadang-kadang untuk berbuat kefasikan itu menghabiskan uang 30.000. Masya Allah. Seperti kita lihat, ya, orang-orang kadang untuk berbuat dosa siap berkorban dan berderma, tapi bikin masjid menjadi penghalang utama. Pada sallallahu alaihi wasallam, malahu qatalahullah. Ya, kenapa dia begitu? Allah memeranginya. Ba'a khalaqahu minallah bi thamani ans. Dia menjual keberuntungannya di sisi Allah dengan seharga kambing. Wa in syi'ta ra'aitahu mudayyan murbana. Dan kalau kamu mau, kamu lihat pula dia orang-orang yang orang-orang yang mudayyi, yang menyia-nyiakan murbada, yaitu ini adalah aslinya adalah pelana unta atau pelana kuda yang disiapkan untuk dikendarai, tapi disia-siakan. Ini harusnya kan biasanya untuk kuda yang seperti ini untuk berjihad, tapi digunakan fisabilis syaitan, dalam mengikuti jalan syaitan. La wa'idha min nafsihi wala minan nas. Tidak ada yang bisa memberikan nasihat kepadanya, baik nasihat dari dirinya atau nasihat dari orang lain. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau dulu enggak, kata Hasan Basri. Kalau dulu orang pada menunjukkan atau pada mengingatkan pada kebaikan. Jadi anak yatim kalian, orang miskin, dan pada tetangga. Tapi sekarang orang-orang seperti itu sudah dianggap aneh. Yang ada adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyia-nyiakan kebaikan, orang-orang yang menghabiskan uangnya untuk berbuat dosa, untuk menafsukan diri ke dalam neraka di jalan syaitan, sehingga tidak ada yang bermanfaat baginya nasihat. Masya Allah. Sini, tadi. Masya Allah. Masmuk. Masya Allah. Nah, jadi kadang-kadang menghabiskan hartanya untuk berbuat dosa. Masya Allah. Dosa buku sih. Jazakumullahu khairan. Tidak ada yang bisa berikan nasihat dari dirinya maupun daripada orang lain. Nah, ini kata-kata dari Al-Hasan Al-Basri, walaupun riwayatnya karena ada Hamzah bin Abi Najih Abu Umar Al-Basri dhaif, maka riwayatnya juga dhaif dari beliau. Nah, kemudian hadatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, yaitu Musa ibn Ismail atau Abu Zaki Abu Salamah Al-Minqari,
Qala hadatsana Salam bin Abi Muti', dalam ceritakan berakhir Salam bin Abi Muti' Al-Basri an Asma ibn Ubaid, dari Asma ibn Ubaid Al-Basri, qala, dia berkata, qultu li Ibn Sirin, saya katakan kepada Ibnu Sirin, indi yatim, saya punya anak yatim. Qala isna' bihi ma tasna'u bi waladik, perlakukanlah dia seperti kamu memperlakukan anakmu sendiri. Nah, ini yang dari Ibnu Sirin, idribhu ma tadribu waladak, kalaupun kamu memukulnya, tapi kamu memukul seperti kamu memukul anakmu. Artinya memukul untuk mengajari, bukan memukul untuk menghajari. Ya, ada untuk menghajar, ada untuk mengajar, ada untuk mendidik, dan ada pula untuk melepaskan melepaskan dendam. Nah, ini sahih dari Ibnu Sirin rahimahullah. Ibnu Sirin adalah Muhammad ibn Sirin Al-Basri, salah satu dari salah satu dari tabi'in yang dikategorikan afdalut tabi'in, seorang ulama tabi'in yang paling utama. Ada khilaf di antara para ulama, ada menyebutkan Sa'id bin Musayyib, dan menyebutkan Al-Hasan Al-Basri, dan menyebutkan Uwais Al-Qarni, ada menyebutkan Qais bin Hazim, ada yang mengatakan Asy-Sya'bi, ada yang mengatakan Muhammad bin Sirin, ada yang mengatakan Ibrahim An-Nakhai, dan lain-lainnya. Tapi kebanyakan ulama menyebut yang paling utama adalah Sa'id bin Musayyib, yaitu yang di Madinah. Nah, Muhammad bin Sirin adalah salah satu ulama tabi'in yang disebut pula dengan afdalu at-tabi'in. Maka sampai di sini kajian untuk petang ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan setelah hari raya nanti, insyaallah. Ini terakhir menjelang Ramadan. Insyaallah ta'ala, sampai jumpa kembali. Ini ada banyak pertanyaan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh seorang istri yang di TK? Ditolak. Subhanallah. Awak tidak suka dengar-dengar begini. Yang ditolak sementara. Ditolak ini ya? Oh, ditalak, bukan ditolak. Oh iya, beda. Ini sama asal katanya, itu ditolak dengan ditalak. Ditalak sebenarnya benar ditolak, nah. Sementara tidak ada penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, dan selama masa iddah tidak diperbolehkan keluar rumah oleh suami. Sementara nafkah terkadang sering terlambat, terkadang sering. Gimana ini? Terkadang atau sering? Kadang-kadang sering gitu ya. Terkadang terlambat dibiarkan dan keluarga lain tidak ada. Terus maksudnya apa? Mau dituntut suaminya, mau dipidanakan. Subhanallah, biar tidak terlambat, cepat-cepatlah minta maaf. Ya kan, ya sebenarnya gimana ya, ini memang ibu-ibu ini suka suaminya minta maaf. Iya betul, sebab kalau suami minta maaf tuh senang sekali. Jadi ada Syekh bilang, kamu kalau nak senang di rumah, nak disayang sama istri, pokoknya selalu minta maaf kepadanya. Maaf sayang, aku takkan ulang kembali. Besok ulang lagi, minta maaf lagi. Oleh sebab itu, maka jalan terbaiknya ibu yang bertanya atau siapapun yang mendengarkan adalah menormalisasi hubungan itu. Selama masih ada rujuknya, kemungkinan rujuk itu masih ada, karena masih tolak keberapa, nanti 1 atau 2, maka upayakan untuk berdamai kembali. Dan orang yang ingin yang terbaik di antara keduanya, yang pertama minta maaf, yang pertama ucapkan salam, yang pertama ini. Dan meminta maaf itu bukanlah sesuatu yang merendahkan, seperti yang dikatakan oleh syaitan.
Awak ini yang salah, awak minta maaf kan? Enggak, biarlah dia yang salah, saya minta maaf, tidak ada masalah. Allah Ustaz, kalau masih bisa diperbaiki. Nah kalau tidak, ya bersabar sampai selesai indahnya. Kalau memang darurat sampai pula tidak bisa, mati pula kan tidak bisa makan, maka beritahu keluarga atau teman-teman atau kerabat yang lain atau pihak-pihak yang punya kepentingan atau yang punya urusan dengan masalah-masalah seperti ini, orang-orang yang dalam keadaan susah. Lalu sebagaimana dulu Nabi juga pernah menyuruh seorang wanita untuk beriddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Nah, ya artinya harus ada yang membantu. Inilah pentingnya kita harus berinteraksi secara sosial dengan teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, sehingga ini menjadi salah satu pula jalan berbuat kebaikan, insyaallah ta'ala. Allah ta'ala alam. Tapi yang sebaik-baiknya adalah karena syaitan sangat suka untuk membuat kita bercerai-berai, maka buat syaitan tidak suka, yaitu dengan cara kita kembali berkebaikan. Wallahu a'lam. Apakah kita boleh menggunakan uang yang diberikan saudara kita sementara kita tahu dia non-muslim dan uangnya dari penghasilan kerja di judi online? Kalau tahu uang judi yang dipakai. Tapi kalau diberi oleh saudara non-muslim, tidak usah ditanya. Tidak usah ditanya. Nabi kan juga bermuamalah dengan orang non-muslim, dengan Yahudi, dengan Nasrani. Kadang Nabi diundang makan. Ya. Jadi Nabi tidak pernah menanyakan, ini kamu dapat dari judi kah atau dari riba kah? Tidak ditanya. Tetapi bila kita tahu bahwa itu memang riba, bahwa itu hasil judi atau itu hasil curian, haram kita makan. Saya kira bisa dipahami ya. Tapi kita tidak disuruh untuk apa namanya, setiap kita nak makan di rumah teman, kok dia halal kenyangnya, atau singgung orang nanti. Saya pernah makan dengan orang, saya berniat bayar, dia berniat bayar pula, Pak Polisi, Pak Polsek nih kan. Saya pertama tidak tahu dia polisi. Bertemu sebelum mau makan, saya berniat ngajak dia makan, dia berniat ngajak saya makan. Alhamdulillah sama-sama berniat. Pas mau bayar, Ustaz, ini saya berniat tadi. Pak, saya juga berniat. Mungkin saya lebih dulu berniat, saya bilang. Sebab saya imam salat waktu itu kan. Akhirnya bersikeras. Sampai dia bilang, ini tidak halal bitin Ustaznya. Bayar-bayar saya bilang. Kalau dia bilang, tidak halal duit saya Ustaz, itulah. Terpaksa, silakan bayar. Nanti tersinggung kan. Berarti Ustaz curiga saya polisi, tidak halal. Enggak, saya tidak, bukan karena itu. Karena memang saya berniat dari awal, saya akan traktir. Tapi kalau dia keluarkan senjata pemungkasnya itu, saya mundur ya. Sama dia todongkan pistol itu. Tidak halalnya Ustaznya kan ya. Tidak boleh menyinggung orang lain. Allah Ta'ala alam. Jadi kalau walaupun saudara kita atau apa namanya, ya mungkin adik, kakak, abang atau yang lain-lain masih non muslim, tapi kalau kita tahu hasil judi seperti dalam pertanyaan, jangan diambil. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah saya sebagai seorang ibu dari anak yatim memukul hanya sekedar memperingati? Ya boleh sekali, agar tidak mulai kesalahannya karena berbuat yang fatal. Tadilah memukul itu untuk mendidik ya, untuk mengajar, bukan menghajar. Makanya pikirkan, kalau kan memukul itu hanya sekedar menunjukkan bahwa dia salah, bukan untuk membuat bekas sehingga dia tidak pernah lupa itu kesalahannya. Tidak. Makanya sebenarnya kenapa terjadi sekarang dilarang memukul di dunia pendidikan, karena memang tidak sedikit guru-guru kita dulu memukul, Masya Allah. Auzubillah. Saya tengok sendiri guru-guru lain, Masya Allah ya, sampai apa namanya, kalau tidak lari merah semua itu, telinga, hidung dipukulnya juga dengan rotan. Sebenarnya ini yang dilarang, cuman ketika dibuat hukum, dibuat undang-undang, akhirnya memukul tak boleh. Akhirnya apa lagi?
Anak-anak dia mukul guru sekarang. Wassalamualaikum. Jadi boleh seperti kita memukul anak kita sendiri. Saat selesai sholat fardu kita lanjut berzikir, tapi saat sedang zikir keluar angin, apa boleh dilanjutkan zikir? Nah, boleh, lanjutkan aja, karena tidak syarat sah zikir dalam keadaan bersuci. Bahkan dalam pembahasan kita kemarin di mana ya, di Sahih Muslim, bahwasanya zikir bagi yang berhadas besar sekalipun tetap boleh dilakukan. Karena ketika membaca sebagian ayat yang dengan niat zikir itu boleh dilakukan. Tapi kalau dengan niat baca Quran itu tidak boleh dibaca. Wallahu ta'ala alam. Dan sallallahu ala nabiyina wasallam. Sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan lagi waktu yang lain untuk saling mengisi dan saling bertukar ilmu dan saling menguatkan. Saya selama ini mohon maaf kalau ada yang kekurangan, hal yang mengecewakan. Sebagaimana juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal soleh dan ibadah kita, dan menaikkan dan meningkatkan derajat iman kita, dan memperkuat ukhuwah, persahabatan dan persaudaraan antara kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus, para koordinator yang senantiasa mengingatkan. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang tidak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.